Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Zaini, NIM 2005125144. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai teks berita. Yang mana kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi ada dua. Yang pertama yaitu menemukan isi berdasarkan struktur teks berita. Yang kedua, menemukan unsur teks berita. Pembahasan dalam video pembelajaran kali ini yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian, yang kedua struktur, yang ketiga kebahasaan, dan yang keempat unsur-unsur. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah kabar, cerita, atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa hangat. Kemudian, teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian, atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi sebuah berita. Kemudian, struktur yang pertama yaitu ada kepala berita, disebut juga judul berita, merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan isi berita. Kemudian yang kedua ada teras atau lead berita, merupakan bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam teras berita terangkum inti keseluruhan isi berita, berisi jawaban unsur 5W plus 1H. Kemudian yang ketiga yaitu tubuh berita, merupakan tempat berita berada. Di dalam tubuh berita inilah pembaca dapat mengetahui isi berita secara terperinci. Kemudian yang keempat ada ekor berita, berisi informasi tambahan. Bagian ini merupakan pelengkap dari sebuah berita. Kemudian ada kebahasaan. Yang pertama yaitu mudah dipahami, yaitu bahasa yang biasa dipakai sehari-hari bersifat standar atau baku. Kemudian yang kedua menggunakan kalimat simpleks atau tunggal yang terdiri atas subjek dan predikat. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat langsung. Nah, hal ini ditandai dengan penggunaan tanda petik ganda disertai keterangan penyertaan. Kemudian yang keempat menggunakan verba transitif yang merupakan verba yang memerlukan nomina. Contohnya, Aisyah membeli koran terbitan hari ini. Kemudian menggunakan verba pewerta, yaitu kata yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu percakapan. Contohnya, Nadia selaku ketua panitia menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk memupuk rasa kepedulian antar sesama di kalangan siswa MTS Negeri 2 Rokan Hulu. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan konjungsi, yang mana konjungsi ini digunakan untuk memperjelas maksud berita, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu unsur-unsur. Dikenal dengan istilah 5W plus 1H, yaitu yang pertama ada apa, what, apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Kemudian yang kedua siapa atau who, siapa saja yang terlibat. Yang ketiga kapan, when, kapan waktu kejadian. Yang keempat di mana, where, di mana tempat kejadian. Yang kelima mengapa, why, memuat alasan dan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana, how, menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Itulah tadi pembahasan dari video pembelajaran mengenai teks berita kali ini. Di sini saya memiliki 5 soal objektif yang bisa kita jawab secara bersama-sama. Ini adalah soal pertama.
Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai teks berita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.